Pak Jokowi menjadi bahan omongan, bahan gunjingan, baik dari internal PDI Perjuangan, partai yang telah membesarkan dirinya selama lebih dari 22 tahun, anaknya, menantunya, maupun masyarakat secara umum. Kita masih ingat ya ketika Pak Jokowi disebut Fir'aun oleh Cak Nun beberapa waktu yang lalu. Hampir seluruh rakyat di Republik ini marah dan tidak terima. Tetapi Pak Jokowi tidak begitu menanggapi. Pak Jokowi tidak dendam dan Pak Jokowi tidak melakukan balasan terhadap Cak Nun. Bahkan ketika Cak Nun terbaring di rumah sakit, Pak Jokowi ini datang menjenguk ke rumah sakit, mendoakan yang terbaik untuk Cak Nun. Begitupun ketika Pak Jokowi dimaki-maki oleh Pak Rocky Gerung. Ia menyebut bahwa Pak Jokowi bajingan tolol. Mohon maaf ya. Itu pun Pak Jokowi tidak memberikan reaksi balasan terhadap Pak Rocky Gerung. Pak Jokowi mengalah dan tidak melakukan balas dendam. Namun dalam beberapa waktu terakhir ini, berita beredar bahwa Pak Jokowi ini sakit hati terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Karena selama ini Pak Jokowi seringkali dilecehkan dengan sebutan petugas partai lah, kasihan deh lu kalau nggak ada PDI Perjuangan, nggak mungkin jadi presiden dan lain sebagainya. Rumor sakit hati Pak Jokowi terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri ini muncul ketika putra mahkota Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai capres, bukan capres ya, maju sebagai cawapres mendampingi Pak Prabowo Subianto yang akan maju pada pemilu 2024 yang akan datang. Kita semua tahu Mas Gibran adalah kader PDI Perjuangan. Begitupun dengan Pak Jokowi. Bahkan selama hampir 22 tahun, Pak Jokowi ini menjadi Wali Kota Solo 2 periode, menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan sebagai Presiden 2 periode, ini diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi sepertinya rumor kalau Pak Jokowi sakit hati terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan itu sesuatu yang nggak mungkin ya. Kalau memang mau sakit hati atau dendam dan lain sebagainya, mestinya terhadap orang-orang yang selama ini banyak membuli Pak Jokowi dengan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang tidak pantas. Contoh seperti ketika ia disebut Fir'aun, ketika ia disebut bajingan tolol, bukan pada Ketua Umum PDI Perjuangan, hanya karena disebut sebagai petugas partai atau kasihan deh lu kalau nggak ada PDI Perjuangan dan lain sebagainya. Sekali lagi, rasanya kalau hanya karena ia disebut sebagai petugas partai atau kasihan deh lu sebagai penyebab Mas Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres dari partai lain, rasanya nggak mungkin ya. Ada yang menyebut bahwa majunya Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada pemilu 2024 yang akan datang, ini adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi melalui putra mahkotanya. Terlebih ketika MK mengabulkan gugatan capres dan cawapres bisa diikuti oleh usia di bawah 40 tahun apabila memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah, atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Dan itu ada pada sosok Mas Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi, kalau majunya Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada pemilu 2024 yang akan datang ini adalah karena sakit hati Pak Jokowi terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan,
ya rasanya nggak mungkin. Kalau memang Pak Jokowi memiliki sifat pendendam, mungkin Cak Nun atau Pak Rocky Gerung ini sudah menjadi sasarannya. Buktinya sampai hari ini Cak Nun dan Pak Rocky Gerung baik-baik saja. Sekali lagi, rumor yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini sakit hati terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan lalu merestui Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada pemilu 2024, saya nggak percaya. Mungkin seperti yang disampaikan oleh banyak orang, ini adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaannya melalui putra mahkotanya Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena kalau kita bicara soal program berkelanjutan pada periode berikutnya, saya pikir ini juga menjadi salah satu program pasangan capres Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Begitupun dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelum ia mengambil Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Jadi apalagi kalau bukan untuk melanggengkan kekuasaannya melalui keluarganya. Terlebih-lebih ketika MK mengabulkan gugatan capres-cawapres boleh diikuti oleh usia di bawah 40 tahun. Dan di sini dibumbui dengan satu persyaratan, boleh apabila yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, baik yang sedang menjabat maupun pernah menjadi kepala daerah. Dan itu ada pada diri Mas Gibran Rakabuming Raka. Putusan itu terjadi beberapa hari sebelum pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ke KPU. Mungkin kalau ini terjadi pada 2029 yang akan datang, tidak begitu banyak opini-opini negatif terhadap keluarga Pak Jokowi. Tapi ini terjadi ketika Pak Jokowi akan lengser dari jabatannya. Artinya seperti ada skenario untuk melanggengkan kekuasaan melalui generasinya. Pak Jokowi sebelumnya juga pernah mengatakan bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka ini belum layak menjadi cawapres karena baru ya kisaran 3 tahun menjabat sebagai wali kota. Namun semua kita kembalikan kepada seluruh rakyat di Republik ini. Saya yakin rakyat di Republik ini menginginkan pemimpin yang baik, yang jujur, dan bisa membawa Republik ini ke depan lebih maju menuju Indonesia emas. Saat ini yang terjadi, Pak Jokowi menjadi bahan omongan, bahan gunjingan, baik dari internal PDI Perjuangan, partai yang telah membesarkan dirinya selama lebih dari 22 tahun, anaknya, menantunya, maupun masyarakat secara umum.